Kelanjutan dari relational operator, sekarang kita akan membahas tentang logical operator. Jadi kalau kita ingin membahas tentang logical operator, alangkah lebih tepatnya kita perlu menguasai dulu tentang relational operator atau operator komparasi atau operator perbandingan ya. Karena pada logical operator ini kita akan melakukan komparasi dari beberapa variabel. Jadi ada beberapa pembagian dalam logical operator ini. Kita mengenal ada conditional and, conditional or, lalu negasi, lalu yang terakhir exclusive or ya. Jadi begini, keempat bagian ini semuanya bertipe binary ya, bukan unary. Kenapa? Karena ini akan membandingkan lebih dari satu tipe data. Ya, jadi alangkah lebih tepatnya kita perlu menguasai terlebih dahulu tentang relational operator. Ya, memang negasi itu bisa kita pakai sebagai unary operator ya, tetapi yang kita bahas di sini bukan negasi unary, tetapi yang binary operator. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut tentang binary unary itu nanti kedepannya pasti kita akan paham sendiri ya. Oke, seperti saya katakan tadi, yang pertama itu ada eksklusif atau conditional and, conditional or, exclusive or, dan negasi. Yang pertama kita akan membahas tentang conditional or ya, atau kita menulisnya dengan or itu seperti ini, garis lurus ya. Atau gini saja, yang pertama kita akan membahas tentang conditional and dulu, ini ya lebih gampang ya. Oke, ini penulisannya nn ya. Lalu yang kedua nanti kita akan membahas tentang conditional or, penulisannya ya garis lurus lalu XOR. Lalu nanti kita akan membahas terakhir itu tentang negasi yang binary tentu saja. Oke, tadi saya katakan bahwa ini bertipenya binary ya, berarti dia akan menggunakan lebih dari satu tipe data atau lebih dari satu variabel. Misalkan saya mempunyai berapa ya, misalnya saya mempunyai integer A, lalu B, lalu C, gini saja. Oke, yang pertama ini ialah conditional and. Misalkan saya berikan nilai A itu sama dengan 12, nilai B itu sama dengan 34, dan nilai C itu sama dengan 9. Oke, lalu saya katakan yang pertama seperti ini. Saya memerlukan satu lagi tipe data boolean ya, misalnya boolean ini hasil. Oke, seperti ini. Kenapa? Karena logical operator akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Jadi kita memerlukan satu tipe data boolean untuk pengembalian dari hasil logical operator. Nah, jadi begini, n ini begini. Misalkan saya mempunyai dua relational operator. Yang pertama saya katakan A lebih kecil sama dengan B ya, dan saya katakan B sama dengan C. Oke, lalu karena ini bernilai boolean, saya katakan hasil sama dengan, lihat. Lalu saya akan mengeluarkan hasil dari, oke, karena saya malas ngetik ulangnya, saya copy aja, cet. Oke, adalah hasil. Oke, kita lihat ya, maaf, hanya gede. Kita lihat hasil dari A kurang sama dengan B dan B sama dengan C adalah false ya. Kenapa? Jadi begini, conditional and ini bukanlah conditional or, karena dua-duanya itu berkebalikan ya. Jadi conditional and ini akan mengembalikan nilai true kalau keduanya itu true. Jadi ketika saya membandingkan antara nilai relational pertama dan nilai relational kedua, untuk bisa hasilnya ialah true, maka keduanya ini harus bernilai true ya. Apakah A kurang sama dengan B? 12 kurang sama dengan 34? Oke, itu ialah
true. Tetapi apakah B sama dengan C? B ini 34, C-nya 9. Ini false. Ini false. Jadi begini. Ini true, ya. Tetapi ini false. True dan false. Conditional and ini harus dua-duanya bernilai true baru dia bisa mengembalikan nilai true. Kalau salah satunya adalah false atau keduanya false, tentu saja dia akan mengembalikan nilai false. Itulah kenapa hasilnya ialah false. Ya. Jadi perlu diingat, untuk bisa mengembalikan nilai true, kedua-duanya harus true. Di luar itu akan mengembalikan nilai false seperti ini. Ya. Oke, lalu yang kedua, kita akan membahas tentang atau begini, untuk membuktikan lebih lanjut, misalkan saya buat gini aja. C-nya saya ganti dengan 34 juga, ya. Jadi A kurang sama dengan B itu true, ya. Kalau B sama dengan C itu true juga. Lihat. Hasilnya true atau false? Ini false, ya, di sini, ya. Lihat, hasilnya true kan? Jadi benar. Karena dua-duanya true. Kalau dua-duanya true, maka hasilnya akan true. Di luar itu hasilnya akan false. Nah, jadi perlu diingat, itulah conditional and. Bisa saja saya menambahkan satu lagi. Misalnya, and, saya buat lagi. A kurang dari C. Saya tambahkan lagi. Lihat, ada 3 nih. Ini nggak akan terbatas. Jadi bisa 4, 5, 6, ya dan seterusnya ya. Nggak akan terbatas. Inilah kenapa dikatakan ini termasuk tipe yang binary ya. Lebih dari 1 perbandingan. Coba lihat, A kurang dari C gak? Oke, ini true juga nih. Semuanya harus true, baru dia akan mengembalikan nilai true. Kalau semuanya tidak true, apapun itu dia akan menghasilkan nilai false. Lihat nih, ini pasti hasilnya true. Ya, true. True kan? Ya, true. Nih, true. Saya tambah lagi sini. True. Ya. True. 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 Ya. Jadi selama semua nilai yang dikomparasi ini ialah true, ya dia menghasilkan true. Tapi kalau ini saya ganti aja misalnya 37, sudah pasti false. Ya tuh false nilainya. Ya, karena salah satu ada yang false atau mungkin semuanya ini false. Ya, yang kedua, kita mengenal tentang kondisional. Ini ada and, ada or. Penulisannya ialah seperti ini. Z. Ya. Ini conditional or. Ini kebalikannya dari and. Ya, misalkan saya katakan A ini, atau gini saja, saya masih pakai nilai yang sama lah, ini aja nih. Masih saya pakai. Jadi saya katakan hasil dari. Nah, ini nih saya copy lagi nih. Saya copy. Set, cuman ini saya ganti seperti ini. 2 ini dulu aja, ya. Oke, 2 ini. Hasilnya gimana sih? Ya. Jadi gini, hasil dari ini Ctrl C, oke, adalah hasilnya hasil dari A kurang sama dengan B or B sama dengan C adalah true. Kenapa ya? Sekarang kita coba lihat yuk. Apakah A kurang sama dengan B? Ya, benar. A kurang sama dengan B. 12 kurang sama dengan dari 37. Apakah B sama dengan C? Apakah B sama dengan C? Oh, ternyata ini false. Lihat. Ada salah satu yang true. Ini true nih. Kalau salah satunya adalah true, dia akan mengembalikan nilai true. Jadi hasilnya akan true. Jadi misalkan saya membuat satu komparasi lagi seperti ini. Misalkan saya gini aja,
segini, lalu saya kasih gini lagi, gini. Oke. Nah, kita lihat ini juga saya tambahkan gini. Set. Oke, kita lihat hasilnya. Lihat. Hasilnya apa? True. Kenapa? A kurang sama dengan C, kurang dari C gak? Ya ini true juga ini. Ini true. Jadi gini nih. Ini true. Ini false. Ini true. Kalau salah satunya adalah true, dia akan menghasilkan nilai true, mengembalikan nilai true. Misalnya nih, saya ganti ya. Misalnya ini saya copy, saya taruh di sini di bawahnya. Oke, coba yang saya ganti ini apa ya? Kurang sama dengan ini, saya ganti ini nih 40. Oke, coba kita lihat hasilnya. Lihat. False. Kenapa false? Karena tidak ada satupun yang true. A kurang sama dengan dari B gak? Ya enggak. 40 enggak kurang sama dengan dari B. B-nya 37. Lebih kecil B-nya. B sama dengan C gak? Ya salah. 37 beda sama 34. A kurang dari C gak? Oh, salah juga nih. A kurang dari C. Yang benar aja. Masa 40 kurang dari 34? Ya. Semuanya ini false. Ketemu false. Ya udah, hasilnya adalah false. Coba kita buat B sama dengan C-nya adalah true ya. Jadi ini saya kasih 37 gitu. Lihat hasilnya, pasti true. Nah, true iya, karena salah satunya adalah true. Ya, jadi inilah conditional or. Kalau salah satunya itu true, dia akan mengembalikan nilai true. Kalau conditional and ini semuanya tuh harus true yang dibandingkan. Mau perbandingan relasionalnya ada 4, ada 5 atau 6, 7, selama dia memakai conditional and semuanya harus true, baru dia hasilnya true. Kalau salah satu false atau semuanya false, jadi hasilnya kan false. Tapi kalau conditional or, salah satu aja true, hasilnya kan true. Ya. Lalu yang ketiga selanjutnya nih, ketiga ini negasi ya. Negasi atau gini aja deh. Yang ketiga itu eksklusif or. Ini bener gak sih tulisan eksklusif gini ya? Eksklusif lagi gini kali ya. Oke, eksklusif or ya kalau salah dimaklumi lah ya. Misalnya ini kita tulisnya seperti ini nih, tanda seru ke atas. Nah, ini penulisan seperti ini. Oke, misalnya saya pakai nih nilai ini ya, kita pakai dulu. Lalu saya buat juga seperti ini. Ini saya pakai juga nih. The power of copy paste. Hop. Nah, ini kan tandanya nih eksklusif or ya. Jadi kayak gini tandanya. Cet. Ini dulu nih. Biasa. Saya bandingin dua dulu untuk membuktikan teorinya. Lalu ini set. Oke, kita lihat hasilnya apa. True. Nah, jadi gini, exclusive or ini seperti ini. Exclusive or ini akan mengembalikan nilai true kalau hanya salah satunya aja yang true. Ingat itu. Ya, kalau dua-duanya itu true, dia akan mengembalikan nilai false. Kalau dua-duanya false, dia juga false. Jadi harus hanya salah satu aja yang true, baru dia true. Lihat ini. Ini mengembalikan nilai true, berarti salah satunya benar nih. A kurang dari B gak? Oke, enggak ya. B sama dengan C gak? Iya benar ini. B sama dengan C kan? True kan? Ya true. Oke, kita akan coba gini. Jadi ini kan false ya. False.
Ini kan true nih, ya. True. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita tambah satu lagi ya? Oke, kita coba ya. Karena saya juga jarang sih pakai XOR ini ya. Jadi ya kita coba cari tahu, bisa gak sih? Misalnya saya katakan nih dari A kurang dari C gitu ya. Oke, seperti A kurang dari C. Gini, ya. Kita lihat hasilnya. True. Tadi kan saya bilang ini false, ini true. A kurang dari C gak? Enggak ya, ini false nih. Ini false. Cuma salah satu aja yang true, maka dia akan menghasilkan nilai true. Coba kita buat A ini kurang dari C ya. Oke, coba ya. Coba nih. Saya buat ini 35. Gimana sih? Ini true nih jadinya nih. Ya, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. True. Wow. True man. Berarti ini false, ini true, ini true, ini kita ganti ini true nih. Kita hapus, mana hapusnya? Cet. Oke, kita kasih lagi ini true. Kenapa ya? Tadi kan saya bilang kalau salah satunya true itu dia pasti true. Jadi gini nih. Ya, ini gini nih. Paham ini. Ketika kita membuat suatu logical operator dari sini, misalnya ini untuk kasus XOR lah ya. Tadi kan saya katakan XOR itu harus salah satunya true. Ya, nggak boleh dua-duanya itu false ya. Jadi gini. Ini kan nilainya false ya. False ketemu true. Ini false true jadi true. True ketemu true jadi false. Paham nggak? Jadi ini false ya. Ini false nih. Di XOR-kan dengan true. Tadi saya katakan kalau salah satunya true maka hasilnya kan true kan? Oke, false ketemu true hasilnya true kan? True gak? True ya? False ketemu true ya true. Lalu hasilnya true. True ketemu true. Hasilnya true. Wah, bingung juga nih. Berarti gini deh. Ya, kalau misalnya exclusive OR ini membandingkan lebih dari dua komparasi atau dua relasional, kalau misalkan salah satunya itu false, berarti akan mengembalikan nilai true. Ya, gitu aja. Tapi kalau kita hanya bandingkan dua, lihat dua relasional seperti ini, harus salah satu saja yang true, yang lainnya harus false, baru dia akan mengembalikan nilai true. Jadi ini adalah A kurang dari B gak? Sebentar. Kita coba lagi ya. Sat. Oke. A kurang dari B gak? Oke, ini true. B sama dengan C gak? B sama dengan C gak? Ini true. A kurang dari C gak? Ini true juga. Ini eksklusif OR ya. Sebentar deh, tak cari tahu dulu. Ini hapus. Oke, kita cari tahu yuk. Bareng-bareng, ini agak bingung juga. Kalau eksklusif OR ini kan harus salah satunya true baru true ya. A kurang sama dengan dari B gak? Oke, ini true ya. True. B sama dengan C gak? True. A kurang dari C gak? Oh, true lah. True ketemu true. Hasilnya kok true ya? Ya mungkin inilah XOR kali ya. Ini agak terada bingung kan ini XOR ini. A kurang dari sama dengan B. A nya 35, B nya 37. Oke, true. Dinegasikan dengan dinegasikan di eksklusif OR nya itu B sama dengan C true. A kurang dari C true.
Bingung kan ya XOR ini ya. Bingung. Ntar cari dulu. True dinegasikan dengan true itu menghasilkan nilai false. True negasikan dengan true ini kan false ya. False dinegasikan dengan true, ya true ya benar berarti. Ini kan true nih, tak ganti nih. Bingung emang nih XOR ini true nih. True saya negasikan dengan true, hasilnya apa? False kan? False saya negasikan dengan true, hasilnya apa? Ya true, karena kan cuma salah satu aja yang true. Ya udah, saya true, bener ya lah. Ampun deh, masa gini aja nggak tahu. Ini memang jarang dipakai conditional or-nya, tapi nggak apa-apa. Saya juga belajar di sini ya, nggak usah malu. Namanya sama-sama belajar di sini, oke? Jadi ingat exclusive or ini, kalau salah satunya itu true, yang lainnya false, baru akan mengembalikan nilai true, ya. Jadi nilai dihitung dari sini dulu nih. True ketemu true itu false. False ketemu true ialah true. Ya benar. Ya udah. Sekarang kita akan coba yang selanjutnya. Itu ialah negasi. Negasi seperti ini ya. Oke, negasi ini kayak gini aja. Nah, negasi ini agak gimana ya? Saya pakai ini yang ini aja ya. Atau ini aja deh. Nih. Nah, gini. Lalu saya membuat hasil sama dengan, nah ini nih. Saya negasikan dari nilai A kurang sama dengan dari B. Nah, jadi ingat nih, ini negasi ini ialah kebalikannya. Jadi A kurang sama dengan B ini true atau false? Oke, tentu saja ini false. Dinegasikan jadi true. Jadi lihat dulu nih, hasil dari ini apa? A kurang sama dengan B ini apa? True atau false? Pastikan ini ialah false ya. Ketika ini false, tambahkan negasi di luar dalam kurung ini, berarti dia akan kebalikannya. Jadi true ya. Gak percaya, kita lihat hasilnya. Nih. Maaf. Negasi A kurang sama dengan B. Oke. Lihat, hasilnya true. A kurang sama dengan B kan false nih. A kan nggak mungkin kurang dari B nih. 40 nggak mungkin kurang dari 37. Hasilnya apa? False kan? Dinegasikan kebalikan yang jadi true. Nah, misalnya saya katakan A, ini kan lebih besar ya. Kurang sama dengan dari A itu lebih besar sama dengan dari B. Bener gak nih? A lebih besar dari B gak? Iya, true kan? Dinegasikan jadi false. Lihat hasilnya. False. Nah, kok true yo? Bentar. A ini kurang sama dengan B. False. Ya, iya. A kurang dari B. Enggak toh? False kan? Dinegasikan jadi true. Misalnya saya balikin nih. Gini. A ini lebih sama dengan dari B. Bener kan? Bener. A lebih sama dengan dari B ini bener, true. Dinegasikan jadi false. Lihat nih. False. Tuh lihat. False. Ya, jadi ya kayak gitulah negasi ya. Negasi yang binary ini dia membandingkan dari dua variabel ya. Apalagi nih, conditional and, conditional or, exclusive or, negasi ya. Jadi ini aja ya tentang logical operator ya. Jadi silakan nanti kalian coba ubek-ubek sendiri ya. Memang conditional or ini jarang dipakai ya, tetapi ya harus dipahami juga. Ya, saya juga di sini belajar juga tentang conditional or ini, nggak perlu malu ya. Tidak ada satupun programming yang pintar sekali ya, tidak ada. Semua belajar. Jadi ilmu pengetahuan itu semakin lama semakin maju berkembang ya. Kita pun sebagai programming harus mau mengakui atau legowo kalau kita ini memang sebenarnya orang bodoh ya.
Jadi hanya orang bodoh lah yang mau belajar. Kalau orang merasa pintar itu nggak perlu belajar. Ya, saya juga di sini merasa semakin hari harus semakin belajar. Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bertambah. Programming ini bertambah pengetahuannya. Ya, walaupun ini jarang dipakai tapi harus saya kuasai. Kenapa? Karena sangat tidak memungkinkan suatu saat mungkin saya akan berhadapan dengan kasus di mana saya menggunakan exclusive OR, atau mungkin saya menggunakan negasi atau conditional and conditional OR ya. Sama-sama belajar, nggak perlu malu ya. Jadi inilah tentang logical operator. Perlu diingat, sebelum kita masuk ke logical operator, kita terlebih dahulu harus menguasai tentang relational operator karena itu basicnya. Ya, setelah itu baru kita masuk ke dalam logical operator. Oke, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.